yang perlu diingat bahwa dalam konteks eskalasi konflik di Timur Tengah khususnya ya, serangan duet antara Amerika Serikat dengan Israel dalam menyerang Iran itu karena kita melihat Amerika Serikat itu dipimpin oleh Donald Trump itu pasca COVID-19. Pasca COVID-19 itu situasi ekonomi Amerika Serikat itu dan tentunya di dunia di negara-negara yang lain itu tidak sedang baik-baik saja dalam tanda kutip, sehingga tagline Make America Great Again tentu harus dimulai dari sektor ekonomi ketika kondisi lesu dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian mempercepat untuk bisa kondisi ekonominya lebih baik? Nah, dengan latar belakang Trump yang memang pengusaha, dan pengusahanya ada tanda kutip ya, pengusaha gila. Pengusaha sukses ini kan rata-rata dalam tanda kutip gila. Nah, sehingga kita melihat beberapa aksi Donald Trump dalam konteks meningkatkan eskalasi di dunia itu benar-benar gila. Termasuk ketika sudah melakukan perundingan dengan Iran terkait bagaimana kemudian pengayaan nuklir, itu tiba-tiba langsung menyerang. Tapi kan menyerangnya dia tidak langsung. Dia menggunakan proksinya yaitu Israel di daerah sana. Nah, sementara kemudian kita melihat aksi sebelum ke Iran, dia melakukan misalkan penangkapan secara bahasanya kayak preman yang kemudian tanpa tanding, ngambil Maduro di Venezuela, kemudian total ada sekitar 8 negara yang diserang oleh Donald Trump di tahun 2020 selama dia memimpin pada periode kedua. Nah, itu kan kemudian menimbulkan pertanyaan. Orang berpikir apakah ini akan perang atau enggak? Enggak. Kalau dalam pandangan saya melihat bagaimana latar belakang Donald Trump, lalu kemudian bagaimana situasi Amerika secara ekonomi, maka yang dilakukan itu sebenarnya dalam tanda kutip ingin perubahan rezim. Karena rezim sebelumnya dianggap tidak terlalu pro terhadap kepemimpinan Donald Trump. Nah, dalam konteks itu, aksi-aksi yang begitu luar biasa, kita menjadi memahami kenapa kemudian tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia, mayoritas itu mendukung apa yang dilakukan oleh Iran dalam melakukan pembalasan. Gitu. Sehingga kita melihat bahwa ternyata Donald Trump itu dengan Israel tentunya selalu melakukan apa-apa yang disebut sebagai aksi premanisme tanpa otoritas atau persetujuan PBB sebagai lembaga legal di dunia yang kemudian memberikan otoritas apabila suatu negara dengan kepemimpinan tertentu dianggap melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Tetapi karena Donald Trump itu menganggap Amerika Serikat sebagai negara yang superpower, kemudian dia punya proksi yang kemudian punya kemampuan nuklir di daerah Timur Tengah yaitu Israel, maka kemudian dia melakukan aksi itu di sana. Nah, aksi-aksi premanisme inilah yang kemudian mengakumulasi ketidaksukaan publik baik di dunia maupun di Indonesia untuk kemudian bersikap kontra terhadap Donald